Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'dah. Para pemirsa yang cendekia, yang cerdas-cerdas semua, yang saya hormati, malam hari ini akan kita bahas kembali tentang Ya'juj dan Ma'juj. Para pemirsa sekalian, di antara asyratis sa'ah, syarat-syarat benar-benar sudah terjadinya as-sa'ah, al-qiyamah, itu adalah keluarnya dua suku bangsa manusia, keturunan Yafets bin Nuh, ya, yang menjajah, yang menguasai seluruh penjuru bumi ini, yang bernama suku Ya'juj dan suku Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu adalah manusia, bukan siluman, seperti yang kita pahami dan kita yakini selama ini. Ya'juj Ma'juj itu sekarang di kerangkeng, di tembok, ngeret-ngeret tembok, seperti film Avatar atau film apa, seperti siluman gitu ya. Seakan-akan bukan sosok manusia, yang bukan. Ya'juj dan Ma'juj itu dua suku, selain suku bangsa Arab, Sam, selain suku bangsa Ham, Afrika. Itu suku bangsa Yafet. Siapa mereka? Ya, Uni Eropa sekarang, Rusia. Kalau dulu suku Ya'juj dan Ma'juj itu mendiami tanah sekitar Mongolia, ya, Rusia, sampai ke Inggris Raya sekarang, Britania Raya. Suku Avars, ya, suku Khazar, ada yang mengatakan seperti itu. Intinya mereka adalah bangsa barbar, bangsa yang kejam. Ketika berperang itu tidak ada aturan. Anak-anak kecil, bayi, bunuh ya bunuh semua, gorok-gorok semua, nggak ada aturan. Seperti kalau dalam mindset anak-anak muda, ya, supporter sepak bola Bandung apa? Viking, ya. Viking, ya itu, jadi tentara-tentara Viking itu tentara-tentara brutal itu. Ya'juj Ma'juj dulu ya seperti itu. Jadi pada zaman Raja Iskandar Dzulkarnain atau Alexander the Great, ya, atau Raja Sirus Agung lah, wallahu a'lam. Pokoknya pada waktu itu suku Ya'juj, ya, dan Ma'juj itu memang suka menjajah bangsa lain dan merusak tujuannya itu. Berkembang sampai tahun 1918 terjadinya Perang Dunia Pertama. Jadi Uni Eropa sedang berlomba-lomba untuk menguasai persaingan dagang, ekonomi, hegemoni, politik, budaya, semuanya. Jadi Belanda itu bagian dari Ya'juj. Rusia itu Ma'juj. Inggris Raya itu tokohnya Ya'juj Ma'juj. Jadi nenek moyang orang-orang Eropa, termasuk orang-orang Turki, itu ya sama. Ya'juj dan Ma'juj itu. Jadi Ya'juj Ma'juj apakah sudah keluar? Sudah keluar. Temboknya sudah runtuh? Sudah. Bukan makna runtuh itu, enggak. Dakka itu jangan dimaknai runtuh. Jadi ja'alahu dakka itu dimaknai sudah tidak difungsikan lagi. Kalau dulu, ya, untuk menghalangi musuh itu dengan cara membangun tembok. Benteng lah, ya, benteng. Di era modern, Perang Dunia Pertama itu sudah mulai benteng nggak berfungsi. Pesawat terbang dikembangkan, pesawat tempur. Perang Dunia Kedua,
Hampir-hampir benteng itu nggak ada gunanya. Lah, abad sekarang ini perang dunia ketiga, sampai lihat terus dengan pantau perang Ukraina dan Rusia. Ini perang dunia ketiga karena melibatkan bangsa-bangsa. Bangsa siapa ya? Bangsa Ya'juj Ma'juj itu yang gemar berperang. Nggak ada yang bisa mengalahkan kecuali Nabi Isa, kecuali kepausan ya di Vatikan sana, atau di Anglikan sana, atau di Mesir, Egypt, Ortodok sana, atau Ortodok Rusia, Yunani, itu yang bisa ngerem, ya kan? Sampai-sampai kalau dalam cerita kitab Fafiru Ilallah itu, Nabi Isa aja mengungsi karena nggak mampu menghadapi mereka, saking brutalnya mereka. Sekarang coba sampai lihat, Ukraina hancur lebur, setiap hari ribuan nyawa melayang, tidak hanya tentara tapi rakyatnya juga. Jadi Ukraina ini dilema. Dia apakah ikut Ma'juj atau ikut Ya'juj? Nah ini akhirnya Ma'juj, Rusia marah karena kiblatnya Ukraina mau ke Ya'juj. Akhirnya ya dibom habis-habisan ini. Karena memang dulunya itu serumpun memang, dan penduduknya mayoritas sebelah timur itu juga orang-orang Rusia. Bahasanya juga bahasa Rusia. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada keterangan Ya'juj Ma'juj itu cuma 2 ayat ya, dalam surat Al-Anbiya dan surat Al-Kahfi. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, jadi Ya'juj Ma'juj itu dialek Arab. Kalau dialek kitab Ibrani ya, bahasa kitab sucinya umat Nasrani Yahudi itu Gog ya, Gog dan Magog. Gog itu membacanya juga George, ya kan. Kalau tulisannya sekarang ini Georgi. Georgi itu membacanya juga George, ya kan. Georgi tulisannya. Magog, Majoj. Nah, akhirnya kena ke lisanul Arab, akhirnya Ya'juj Ma'juj. Jadi di tempat Ya'juj Ma'juj dikurung di benteng itu di sekitar negara Georgia, Georgia, ya Ya'juj Ma'juj, Ya'juj. Jadi kalau sekarang Uni Eropa yang menjelajah seluruh dunia ini menguasai Amerika. Amerika itu orang-orang Spanyol. George Washington Bush. Nah, akhirnya jadi kota Washington DC, District of Columbia. Diteruskan presiden ada George Bush yang menginvasi Irak pada era Saddam Hussein. Kemarin diteruskan anaknya George Bush, akhirnya George Walker Bush atau Junior Bush. Jadi pakai George atau George. Jadi George. Jadi Ya'juj itu George itu. Bahkan mesin pencarian tercanggih di internet kita juga memakai aplikasinya Ya'juj. Apa? Google itu. Jadi Google itu bacanya George. Ya itu Ya'juj Ma'juj itu di Google itu. Jadi bisa juga Ya'juj Ma'juj itu ya masuk surga. Banyak yang masuk neraka. Jadi tidak masuk neraka semua. Ya bisa masuk surga. Oleh sebab itu hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Pada perang dunia itu pertama kedua ketika terbukalah ya kan tembok alias Dakka hancur luluh, tidak digunakan lagi tembok benteng itu, dengan ditemukannya pesawat terbang, pesawat tempur, mereka akan datang dari tempat yang tinggi, ya kan gitu. Tempatnya tinggi berarti dari atas. Jadi perang sekarang nggak butuh benteng. Kalau dulu harus menghancurkan benteng dulu, baru bisa menguasai wilayah. Kalau sekarang tidak perlu benteng. Istana itu bisa dihancurkan dari atas. Perang Rusia Ukraina sekarang ini banyak mengandalkan drone. Satelit terhubung ke langit sana, dikontrol oleh satelit bumi, tinggal tujuannya kemana, presisi tinggi. Sampai pasti, presisi tinggi Rusia itu. Misalkan tinggal remote, tujuannya mana, Kiev, ya kenal, gedung mana, langsung sesuai dengan Google Map yang ditunjukkan itu. Letak lokasi koordinatnya. Jadi dari atas.
Wahum min kulli hadabiyan silun. Tadi milih kayak banyu kang dhuwur. Baru tadi informasi ya, kota Kherson itu dihujani api pada malam hari oleh Rusia. Api sampai ke tanah meledak berasap membunuh manusia. Jadi perang sekarang itu perang dari atas semua. Jadi benar, hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabiyan silun. Itu 14 abad yang lalu Rasulullah menyampaikan. Sekarang apalagi lebih canggih lagi senjatanya Ya'juj Ma'juj. Tidak hanya panah itu, panah nggak fungsi. Ya panah sekarang ganti roket. Kalau panah dari tangan gini paling berapa ratus meter nggak sampai. Ya kan? Roket sekarang itu 250 km bisa. Indonesia ini diroket oleh Rusia bisa juga melalui satelit drone, ya kan? Jadi hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qatarabal wa'dul haqqu fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Jadi sudah kiamat sekarang ini banyak yang tidak merasa kalau sudah kiamat. Kan sudah saya sampaikan pada episode kemarin tentang kebangkitan itu. Banyak yang tidak merasa, lengah-lengah. Sama dengan kode kematian seseorang. Sebenarnya setiap orang itu kalau mau meninggal dunia 40 hari sebelumnya itu sudah dikode oleh Allah dari alam barzah. Bahwa kamu nanti akan mati, cuma kodenya itu sangat tipis. Jadi sulit untuk dibuka misterinya. Jadi misalkan ada orang mau tabrakan gitu ya. Sehingga meninggal itu pasti ada kode atau alamat, ya kan, melalui mimpi kah, atau melalui saudaranya kah, melalui ibunya kah, atau melalui orang lain kah, biasanya begitu. Nah, kode tentang kiamat itu sudah diberitakan Rasulullah. Selain yang seperti ini, jaraknya antara diutusnya Rasulullah dengan kiamat itu dekat sekali, seperti anak yatim dan ahli surga itu ya dekat menurut ini, gandeng. Ya. Tapi kebanyakan banyak yang menolaknya, nggak sadar. Jadi banyak yang mengingkarinya, bukan kafir, mengingkari, enggak, masih belum. Ya semisal Ustadz akhir zaman, Ustadz Baikuni kah, Ustadz Zulkifli M. Ali kah, ya seharusnya beliau berdua ini diskusi dengan saya. Jadi saya bisa dikatakan ya Ustadz akhir zaman, tapi zaman akhir. Jadi nanti bisa ketemu. Jadi tidak hanya sekedar dongeng gitu. Dongeng, keterangan-keterangan nama janji-janji aja nggak terbukti ya, banyak lainnya itu keterangan seperti itu nggak akan rampung-rampung, bulet namanya, dor tasalsul namanya. Jadi benar-benar sudah terjadi di kiamat. Tapi banyak yang tidak tahu, tidak paham atau tidak mengerti atau tidak sadar, tidak menyadari. Sama seperti ketika orang yang masak. Ya, yang mencium baunya itu orang yang jauh biasanya. Goreng berambang itu yang mencium itu orang lain. Orang yang masak itu mau mencium itu justru malah nggak dapat ya baunya berambang gorengan itu. Atau yang bisa merasakan enaknya masakan itu malah orang lain. Tukang-tukang masak itu biasa dia sudah. Karena dia dekat ini. Lah kita ini sudah dekat akhirnya nggak merasa gitu. Kiamat sudah dekat. Ya sudah di sekitar kita, di sekeliling kita, akhirnya kita nggak merasa. Sama seperti saya analogikan dengan tukang masak. Nah, yang bisa melihat bagaimana cantiknya anak kita, istri kita itu orang lain. Kita kadang-kadang malah ya cantik tapi nggak sebegitu, karena seringkali ketemu setiap hari. Ya sama seperti itu. Jadi waqtarabal wa'dul haqqu itu benar-benar sudah dekat. 14 abad berarti sekarang sudah terjadi dengan terbukti adanya perang dunia. Nanti perang dunia itu yang menciptakan ya mereka, Ya'juj Ma'juj itu. Nah, jadi ini dalam surat Al-Kahfi ya tentang Ya'juj Ma'juj ada dua. Yang kedua adalah tertera dalam surat Al-Anbiya. Orang-orang minta untuk membangun tembok itu zaman dulu untuk menghalangi laju serang orang-orang Ya'juj Ma'juj dan bikin keonaran. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda.
Nah, itu perjanjian antara orang-orang Turki ya, atau antara orang-orang keturunan Yafets di seberang Georgia itu untuk membangun tembok Raja Iskandar Dzulkarnain itu. Temboknya sekarang masih ada. Tapi sudah hancur, dalam arti bukan hancur lebur, itu bukan, sudah tidak fungsikan lagi. Dakka itu jangan diartikan hancur, enggak. Dakka itu sudah ditiadakan, tidak difungsikan atau tidak dianggap lagi. Coba lihat tafsir manapun, ya, lihat kamus-kamus manapun. Dakka itu artinya tidak hanya hancur. Jadi benteng tembok Ya'juj Ma'juj sudah tidak difungsikan lagi seiring dengan ditemukannya, dikembangkannya pesawat tempur. Karena dengan pesawat tempur untuk menjelajah bumi ini lebih mudah, tidak perlu benteng untuk melindungi dari serangan musuh. Bahkan kalau di Israel itu ada Iron Dome, ya kan, tembok tapi tidak terlihat alias goib. Ketika ada rudal atau roket yang masuk, langsung otomatis diserang sehingga tidak sampai jatuh menimpa penduduk Israel. Nah, ini Iron Dome. Jadi Ya'juj Ma'juj sudah keluar. Jangan ditunggu, kita ini hanya dikasih wacana nanti, sehingga kita tidak waspada atau masih menunggu dengan sesuatu yang tidak pasti, melelahkan. Jadi ini yang real aja, bahwa Ya'juj Ma'juj itu sudah keluar menjajah bumi. Indonesia kebagian 300 tahun lebih, bahkan ganti-ganti antara company Belanda, ya kan, bahkan Spanyol, Portugis pernah juga jajah Indonesia Raya kita ini. Inggris juga pernah. Bahkan di Surabaya ini seorang jenderal Inggris Ya'juj Ma'juj Malabi tewas di Jembatan Merah sini. Ya kan, sudah terbukti arek-arek Surabaya ya melawan Ya'juj Ma'juj. Ya tetap kalah. Tetap kalah. Jadi kita bukan menang secara senjata waktu itu. Jadi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu kita menang secara diplomatik, diskusi, perundingan gitu. Jadi tidak melalui otot. Kalau melalui otot, ongkol, kita tetap kalah. Karena mereka persenjataannya canggih, mereka gemar berperang, sehingga menciptakan alat-alat perang yang terhebat, bersaing terus. Yang paling sakti senjata sekarang ini adalah nuklir. Ada lagi yang lebih sakti apa? Subnuklir. Jadi itu senjata perang Ya'juj Ma'juj. Mari kita pantau terus perkembangan perang Ya'juj Ma'juj sekarang antara Ukraina dibantu oleh tentara NATO itu ya tentara Ya'juj ya, dengan mereka orang-orang Ma'juj, orang-orang Rusia itu. Tidak ada yang bisa mencegah ini, nggak ada yang bisa mencegah. Oleh sebab itu yang kita perlukan adalah kewaspadaan kita. Jangan sampai mereka kembali menyerang kita. Seandainya mereka menyerang kita, habis lulu lantak kita. Kita dulu merdeka itu atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat keris kita, bambu runcing, enggak. Kalah kita. Enggak usah perang kita ini. Sepak bola aja sudah. Jadi sepak bola itu yang digelar Piala Dunia itu apa? Euro, ya kan? Siapa yang menang? Orang mungkin wong Jepang, orang mungkin wong Indonesia, enggak mungkin wong Cina. Pasti Ya'juj Ma'juj, pasti. Karena selain dedeke ya dumur-dumur, mereka terbiasa di tempat yang dingin, suhu dingin. Nah, mereka bal-balan ya biasa-biasa ya enjoy. Enggak usah perang, sepak bola aja kita. Kalah. Dijamin kalah, wis nggak usah nggak dukun. Wong sekti ini kalau tenaga dalam ajian apapun ngelawan Uni Eropa Ya'juj Ma'juj pasti kalah. Kondisi kersa Ustadz, ya memang buktinya begitu. Mau diapakan lagi? Tadi Mesut Ozil, ya bintang sepak bola Jerman ya, biasa berkolaborasi dengan Cristiano Ronaldo ya, Jumatan di Istiqlal ya kan. Ya
Oh itu wah, kalian lihat tendangannya, ya kan? Jadi mereka tidak ada saingannya. Jadi Ya'juj Ma'juj tak tertandingi. Hanya Allah sendiri yang akan menghukumnya nanti dengan diturunkan wabah penyakit yang tidak ada obatnya, sejenis COVID kemungkinan. Gitu. Jadi hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun wa qatarabal wa'dul haqqu fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna dzalimin. Ditambah lagi dengan keterangan mereka yang minta kepada Raja Alexander the Great atau Iskandar Dzulqarnain untuk membangun tembok pelindung. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Jadi dua ayat ini yang menerangkan tentang siapa Ya'juj dan Ma'juj itu. Jangan dipahami dengan paham yang klenik atau klasik. Mereka siluman atau monster atau alien atau apa, enggak. Mereka itu manusia, keturunan dari Yafet. Yafet itu putranya Nabi Nuh, menurunkan orang-orang Uni Eropa termasuk Turki. Turki sekarang kan jadi bagian dari Uni Eropa atau NATO, ya kan. Nggak bisa gabung dengan mereka kalau nggak ada terah darah Ya'juj Ma'juj. Nggak bisa. Jadi sekarang Polandia mau gabung, ya Swedia dan lain Norwegia semua. Ini karena memang mereka ya keturunan dari suku-suku Avar, suku-suku gemar perang, ya, suku-suku penjajah, dan benar-benar menguasai bumi ini semuanya dikapling-kapling. Tidak ada yang bisa melawan. Jadi selain kita membaca surat Al-Kahfi 10 ayat tentang Dajjal itu kita selamat, dijaga oleh Allah, ya. Juga kita harus sering-sering membaca situasi dan kondisi informasi tentang Ya'juj Ma'juj agar kita tetap waspada. Ya, kita semakin cerdas dalam memahami perkembangan informasi terkini. Sekarang ada di Eropa, Ukraina, sana langsung beritanya 1 menit langsung sampai di depan mata kita, ya, melalui channel YouTube dan informasi berita detik.com dan lain-lain. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan tentang Ya'juj dan Ma'juj, Gog Magog. Semoga bisa kita kembangkan bersama di sesi selain sesi yang saya terangkan ini. Akhirul kalam, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.